Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, channel Asrul Setiawan Wirantono, dengan NIM 21.11.3991 dari program studi Informatika Universitas Amikom Jakarta. Baiklah, pada kesempatan video kali ini saya akan sedikit membahas dan mempraktekkan mengenai praktik 3, yaitu operasi file dan juga struktur directory. Baik, langsung saja kita akan melakukan percobaan yang pertama, yaitu melihat directory home, teman-teman. Kita gunakan pd echo home. Oke, jadi pwd ini digunakan untuk melihat di mana sekarang directory yang sedang kita gunakan. Lalu kita lanjut ke nomor 2, yaitu melihat directory aktual dan parent directory. pwd cd titik pwd cd titik 2, kita kembali lagi pwd cd. Oke, ini merupakan directory yang sedang kita gunakan sekarang. Kita cd titik 2, maka akan secara otomatis yang aslinya berada di directory Asrul akan mundur selangkah menuju ke directory home. Begitu pula ketika kita menggunakan cd. Oke, lanjut nomor 3, yaitu membuat satu directory lebih dari satu directory atau subdirectory dengan pwd. Oke, mkdir buat directory baru a b c a/d a/e b/r terus a/d/a. Kita lihat step L. Oke, sudah berhasil kita membuat directory A, B, dan juga C. Baiklah, selanjutnya kita akan melihat directory A dan menggunakan S. Oke, jadi di dalam directory A ini terdapat subdirectory D dan juga E. Itu dikarenakan ketika kita membuat directory yang pertama A, ini teman-teman, tanda slashnya digunakan untuk masukkan directory atau subdirectory yang berada di depannya. Jadi directory D ini dimasukkan ke dalam directory A. Begitu juga dengan E. Dan oke, selanjutnya kita akan melihat ls l d directory d. Oke, benar ya. Jadi directory a/d ini ada A. Oke, selanjutnya nomor 4, menghapus satu atau lebih directory dengan menggunakan rmdir b. Nah, di sini tentu saja terdapat pesan error karena ketika kita mencoba untuk menghapus directory B itu tidak bisa dikarenakan dalam directory B itu nggak kosong ya teman-teman, ada isinya. Sekarang kita coba lihat di dalam directory B. ls, oke, benar saya teman-teman, bahwa di dalam directory B itu terdapat subdirectory F ya teman-teman. Nah, mungkin selanjutnya kita dapat menghapus directory B dengan cara b/f lalu baru B. Kita hapus terlebih dahulu file yang terdapat di dalam directory B, yaitu directory F, lalu kemudian kita hapus directory B nya. Kita enter, kita ls, kita lihat lagi. Oke, B nya sudah hilang ya. Selanjutnya lanjut ke nomor 5, yaitu navigasi directory dengan instruksi cd untuk pindah dari satu directory ke directory lain. pwd oke, l cda masuk ke directory A, pwd lagi, kita kembali lagi, pwd lagi, kita masuk ke directory home usernya Asrul, terus masuk ke directory C. Nah, kita sudah berada masuk di directory C. Kita cek, oke, benar saja kita sudah berada di directory yang terbaru home Asrul C. Selanjutnya kita cd Asrul ya. Oke, kenapa terjadi error ya teman-teman? Ini dikarenakan kita melewatkan satu directory yang penting, yaitu home. Sebelum kita memasuki directory Asrul, kita harus melewati terlebih dahulu directory home ya teman-teman, karena directory Asrul ini dan juga C terdapat di directory utama, yaitu home ya teman-teman. Oke, pwd oke, kita clear terlebih dahulu. Selanjutnya kita melakukan percobaan kedua, yaitu manipulasi file. Perintah cp untuk mengcopy file atau seluruh directory menggunakan cat.
Oke, contoh ya teman-teman. Kita enter sebuah file, kita Ctrl D, kemudian kita bisa mengetikkan cp contoh. Ini mengcopy contoh ke dalam contoh satu. Oke, ls.l. Oke, sudah berhasil contoh satu. Oke, sabar. Jadi mungkin kita bisa kembali dulu, kita keluar dari ini ya teman-teman. Kita remove dulu ya. Kita lihat, oke kosong. Kita kembali ke directory. Kita buat di sini, buat sebuah file. Oke, terus kita cp lagi itu. Oke, ntar ls.l berhasil. Oke, sudah masuk cp contoh A. Kita mengcopy contoh ini ke dalam folder A ya, ls. Kita lihat ke dalam folder A nya. Sudah masuk. Oke, sudah masuk. Kita kembali lagi. Oke, kembali lagi. Lalu kemudian kita cp lagi contoh satu ke dalam folder a/d. Kita lihat l/d a/d. Oke, sudah berhasil. Di dalam directory a/d ini sudah ada contoh dan juga contoh satu gitu. Oke, lanjut ke nomor 2, yaitu menggunakan perintah mv untuk memindahkan file. mv sendiri ini memiliki kepanjangan move ya teman-teman. Move mv contoh. Oke, kita pindahkan contoh 2 ini teman, contoh ke file contoh 2 ls.l. maka secara langsung contoh yang di sini akan hilang ya. Sudah masuk teman-teman. Kemudian kita jadi lagi move lagi teman, contoh satu itu contoh ini ke dalam directory a/d. Kita la/d. Oke, sudah berhasil. Contoh satu, contoh 2 berada di a/d. Lalu lanjut lagi, kita move contoh satu dari C. Oke, tidak bisa teman-teman. Ini dikarenakan dari file contoh node satu ini kita sudah pernah pindahkan ke dalam directory a/d. Jadi sudah tidak ada lagi di file ini ya teman. Sudah pindah ke dalam directory a/d. Selanjutnya nomor 3, kita clear terlebih dahulu. Selanjutnya nomor 3 adalah menggunakan perintah rm atau remove untuk menghapus file. rm contoh 2 cannot remove contoh 2 no source value diri. Oke, karena contoh 2 ini kita sudah pindahkan ya teman ke dalam contoh ke dalam directory a/d, sehingga kita tidak bisa menghapus contoh 2 ini, kecuali mungkin kalau kita buat lagi contoh 2 misalnya cp ya teman, misalnya cp contoh 1 ke dalam contoh 2. Oke, contoh 1 juga tidak ada ya teman. Kita buat yang baru, misalnya di sini contoh aja, kita buat iseng mencoba remove. Kita J ini kita cp dulu, contoh aja, kita pindah ke 2. Kita lihat di sini. Oke, jadi contoh aja ini akan terbuat di contoh, akan terbuat ke contoh 2. Kalau di sini baru kita bisa remove contoh 2. Nah teman-teman, sudah hilang ya teman-teman, dari yang sini ada AC di contoh 2 dan juga contoh aja hilang ya teman, jadi AC dan contoh aja saja. Oke, selanjutnya remove i. Jadi karena contoh ini udah dipindahkan ke dalam directory a/d, mungkin kita akan contohkan dengan menggunakan contoh aja ya teman. Nah, remove i aja. Nah, perbedaannya remove biasa dengan menggunakan remove ini adalah akan menanyakan apakah benar kita akan memiliki proses untuk menghapus contoh aja atau tidak. Teman bisa jawab dengan Y atau no. Yes, Y itu sebagai yes, no, dan N itu sebagai no. Kalau misalnya N, maka kita akan no ya teman-teman. Kita lihat lagi, oke masih ada. Coba kita hapus lagi. Kita coba untuk jawab yes.
yes saja ya ls, maka sudah langsung akan hilang. Oke, selanjutnya adalah rm, rm do rf ac ls. Oke, jadi penggunaan rf di sini, main rf di sini adalah menghapus secara langsung file directory. Jadi di sini yang aslinya ada a dan juga c, maka secara langsung dihapus ya. Oke, selanjutnya kita melakukan percobaan 3, yaitu symbolic link, membuat shortcut file link. Oke, kita menggunakan echo. Kita klik terlebih dahulu, echo tanda petik. Apa kabar? Kita masukkan ini ke dalam halo.txt. Oke, ls.l. Oke, sudah ada filenya halo.txt. Selanjutnya kita akan melingkan halo.txt ini, membuat simbol halo.txt ini jadi simbol Z, terus ls.l. Oke, maka akan muncul simbolnya Z. Selanjutnya kita cat Z. Oke, jadi yang aslinya string atau isi dari halo.txt ini kabar juga bisa kita munculkan di simbol Z ini ya teman-teman. Kalau kita lihat maka akan sama ya teman-teman, dari halo.txt ini dan get Z seperti itu. Oke, sama ya. Selanjutnya kita clear terlebih dahulu. Kita buat folder baru, folder my directory. Kita simbolikkan lagi lmz my dir, terus slash halo. Kita linkkan lagi z ini ke dalam my dir, yang di dalamnya terdapat halo juga, lalu cat dir halo juga. Oke, langsung muncul ya, sama halnya dengan isi dari halo.txt, dan simbolik z juga ada di dalam my dir dan slash halo juga. Selanjutnya kita lanjut ke simbolik lns ya, z by.txt. Sekarang kita ls.txt. Oke, by.txt ini akan dilinkkan ke dalam simbolik link z juga. Selanjutnya cut by.txt. Oke, semuanya akan secara langsung memiliki simbolik yang sama, yaitu z clear. Selanjutnya adalah percobaan keempat, yaitu melihat isi file ls.l. Oke, sudah ada by.txt, halo.txt, my dir, dan simbolik z. Tentu kita lihat lagi file halo.txt. Oke, halo.txt isinya teks, dan by.txt ini merupakan simbol link ke dalam simbol z. Oke, clear. Selanjutnya dalam melakukan percobaan kelima, yaitu mencari file menggunakan find //.txt. Oke, print ke dalam my error.txt. Kalau bisa? Oke, bisa. Kita lihat dalam my error. Sekarang my error.txt. Oke, jadi di dalam my error ini sudah ada hello dan juga by.txt ya teman-teman. Siap, segala bentuk yang tadinya berada di luar teman-teman berformat txt ini akan segera langsung dipindahkan ke dalam atau diprintkan ke dalam my error. Oke, lanjut. Find name segala bentuk yang berformat txt, executable artinya teman-teman l huruf Kurawa. Oke, terus oke, jadi tidak mungkin itu salah teman-teman, pakai petiknya salah. Find segala bentuk txt yang berformat txt, lalu dan executable,
Cetik, tanda petik, terus tanda petik lagi, tanda petik, kita enter. Oke, berhasil. Selanjutnya nomor 2, perintah which ls, which ls. Oke, usr bin ls. Oke. Which ls ini menunjukkan kita sedang berada di direktori mana ya? USR, bin, dan juga ada as. Selanjutnya ada nomor 3, yaitu perintah locat. Kita coba locat terlebih dahulu. Locat, tanda petik, segala bentuk yang berformat txt, kita enter. Oke, command locat not found but can be installed with. Oke, teman-teman, jadi bagi teman-teman bisa menggunakan command locat ini bisa menginstal terlebih dahulu sudo apt install mlocatnya. Oke, masukkan passwordnya. Oke, sorry salah passwordnya. Oke, kita tunggu sejenak hingga proses selesai. Oke, teman-teman, lanjut lagi nih. Setelah kita menginstal sudo apt mlocatnya, kita bisa lanjut lagi nih menggunakan perintah locat, tanda petik, segala format yang berakhiran txt, tanda petik lagi, kita setelah begini kita enter. Oke, maka secara langsung akan muncul hasilnya, teman-teman. Nah, kita lanjut ke percobaan ke-6, yaitu mencari teks pada file dan menggunakan grep halo yang berakhiran .txt. Apakah ada? Oke, jadi nggak ada ya, teman-teman, yang grep halo ini. Kita clear terlebih dahulu. Mungkin tadi saya tulisnya halo kali ya, tanpa L2. Oke, masih tidak ada, berarti halo aja. Oke, ketemu teman-teman. Tadi lupa nggak pakai halo yang H besar dan juga menggunakan L2, tapi melainkan menggunakan halo saja. Di sini akan muncul word atau kata yang berada di dalam format .txt ini. Contohnya adalah by.txt, ada tulisan halo.txt juga ada tulisan halo, myerror.txt juga ada tulisan halo, ya, teman-teman. Oke, lanjut, mungkin kita clear tadi dulu. Lanjut nih, teman-teman, ke latihan. Coba urutan perintah berikut. Oke, siap. cd pwd ls min hr cd, terus kita pwd lagi, cd 2 kali, kembali ke direktur awal lagi, kita kembali lagi pwd ls dot oke, mungkin kita coba jelaskan dari awal lagi, teman-teman. Jadi sini, mulai dari sini, cd, jadi ini cd kita change directory ke home.asrul, lalu kita ls, kita melihat semua list yang terdapat di dalam home/asrul ini, yaitu ada by.txt, change, mydir, myerror.txt, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita cd lagi, kita pwd lagi, kita cd 2 kali lagi, kita kembali ke home directory, lalu kemudian kita list lagi, teman. Kita lihat lagi apa yang ada di dalam home directory ini. Ternyata ada user, ya, teman, itu asrul. Terus lanjut lagi kita ke, setelah change directory 2 kali dan lsa, kita cd ke file etc nih, teman, directory etc. Oke, sudah masuk ls.out untuk menunjukkan lebih banyak. Oke, siap. Oke, berhasil. Selanjutnya ke pwd. Oke, berhasil juga. Kita cd min dan kita pwd. Sekarang kita berada di directory mana nih? Oke, masih di directory home, ya, teman-teman. Setelah semuanya beralih, oke, kita lanjut ke nomor 2, yaitu lanjutkan penulisan pohon pada sistem file menggunakan cd ls pwd juga cat, telusuri directory bin. Oke, siap. Kita clear terlebih dahulu. Oke, kita masuk dulu ya, change directory, masuk ke directory bin. Oke, sudah masuk. Kita pwd, kita sudah masuk.
Oke, sudah masuk. Kita ls. Oke, ini semua adalah isi dari directory bin. Dan kita cat. Oke, sudah masuk. Oke, lanjut. Kita masuk ke clear table dulu. Masuk ke directory usr/bin. Oke, pwd apakah itu sudah masuk? Oke, sudah masuk. Kita ls lagi. Kita cat. Oke, sorry teman. Kita cat usr bin. Oke, sudah selesai. Kita kembali lagi. Oke, selanjutnya kita masuk ke sbin ya. Apakah sudah masuk? Kita cek dengan menggunakan pwd. Oke, sudah masuk. Kemudian kita cat. Oke, kemudian kita ls. Oke, ini semua isi dari directory sbin. Lanjut kita coba untuk cat sbin ini apakah bisa. Oke, adalah directory. Oke, siap. Selanjutnya kita lanjut ke sbin tmp teman-teman. Kembali terlebih dahulu, change directory ke tmp. Kalau sudah masuk, kita cek dengan menggunakan pwd. Oke, sudah berada di dalam format file tmp. Lalu kita cat tmp adalah directory. Oke, siap. Kita kembali lagi, kita change directory lagi ke dalam boot. Nah, kita cek apakah sudah masuk dalam boot. Oke, sudah masuk ke dalam directory boot. Selanjutnya adalah kita cat. Kita ls dulu ya teman-teman. ls. Oke, jadi dalam boot ini ada ls-nya. Oke, sorry teman-teman, tadi tmp belum di ls ya. Oke, belum. Kita coba cat dulu yang ini. Boot. Oke, sa directory. Kita kembali, kita masuk ke tmp tadi. Lupa untuk ls. Oke, ini semua isi dari tmp file-filenya. Snap, sistem private, dan lain sebagainya. Oke, kembali lagi cd ke Bali lagi. Oke, lanjut ke nomor 3 yaitu telusuri directory /dev. Identifikasi perangkat di NTPC TTY terminal Anda dan ketik UMI. Siapa pemilik TTY Anda, gunakan ls l. Oke, kita akan coba di sini masuk ke dalam directory dev. Oke, kita cek apakah sudah masuk. Oke, sudah masuk ke dalam nih. Kita identifikasi nih TTY. Oke, dvts 2. Lalu kita UAMI. Oke, user di dalam dev ini adalah Asrul ya teman-teman. Oke, ls, jangan lupa kita ls terlebih dahulu nih. Banyak sekali teman-teman file yang ada di dalam dev ini, lumayan banyak. Klik clear lagi. Oke, selanjutnya lanjut ke nomor 4 yaitu telusuri directory /proc. Tampilkan isi file interrupt, device, CPU, info, dan juga uptime dengan menggunakan perintah cat. Oke, jadi di sini saya sudah mencari arti dari interrupt, device, CPU, info, dan juga uptime ya teman-teman. Jadi directory proc itu merupakan dari awal setiap kali sistem Linux Anda melakukan booting dan selama sistem berjalan. Nah, kernel akan melakukan survei terhadap semua perangkat keras dalam sistem dan menyimpan informasi tersebut di sana, sehingga memudahkan program lain untuk melihat informasi rinci tentang perangkat keras sistemnya. Nah, intinya directory proc ini menyimpan rincian informasi mengenai perangkat sistem yang ada di kernel kita ya teman-teman. Lalu kemudian apa itu interrupt device? Interrupt device ini komunikasi normal antara perangkat keras yang menggunakan perangkat lunak pada CPU. Jadi misalnya interrupt device ini adalah sinyal ya teman. Kita ibaratkan sebagai sinyal yang apabila kita melakukan suatu inputan ke dalam
kepada perangkat keras, maka akan diinputkan lagi ke dalam perangkat lunak yang kemudian masuk ke dalam CPU. Contohnya kalau kita misalnya mengetikkan K seperti ini, maka akan dimasukkan, maka akan inputan dari perangkat keras ini akan dimasukkan ke dalam perangkat lunak, lalu kemudian ditujukan ke dalam CPU komputer. Selanjutnya apa itu CPU info? CPU info itu jika Anda menghabiskan waktu sama sekali di prog, kalau misalnya sudah memulai dengan baik. Oke, selanjutnya apa itu CPU info? CPU info itu menampilkan isi dari CPU info yang akan memberikan Anda gambaran rinci mengenai CPU yang Anda miliki dan fitur-fitur yang didukungnya. Jadi dalam CPU info ini akan menampilkan CPU apa nih, serta device apa nih yang ada di dalam komputer milik kalian, teman-teman. Selanjutnya apa itu meminfo? Meminfo ini merupakan file yang cukup terkenal, yaitu file yang sangat berguna untuk disimpan. Ini menunjukkan kepada Anda informasi tentang penggunaan memori dan swap, merupakan salah satu cara agar skrip dan program dapat mengetahui apa yang tersedia. Oke, jadi merupakan penggunaan memori ya teman-teman, yang nantinya akan disimpan ketika teman-teman memasukkan skrip atau sebuah program ke dalam komputer teman-teman. Selanjutnya apa itu uptime? Uptime itu adalah salah satu informasi yang cukup penting untuk memantau kerja komputer dan laptop yang kita gunakan. Kita bisa memantau berapa lama komputer dan juga laptop kita menyala. Jadi uptime ini merupakan waktu lah ya teman-teman. Waktu ataupun kekuatan, kecepatan kinerja komputer kita ketika kita menggunakannya. Jadi ketika misalnya saya membuka Microsoft Chrome ini, maka di sini akan kita dapat mengetahui dengan cara menggunakan uptime ini seberapa kinerja dan seberapa cepat ketika kita ingin menggunakan aplikasi misalnya Chrome tadi ya teman-teman. Oke, lanjut ke percobaan nomor 4, yaitu tampilkan isi file interrupt. Oke, siap. Sebelum kita kembali terlebih dahulu, kita menggunakan CD. Oke, setelah kita kembali, kita ganti ke dalam directory prog. Oke, sudah masuk. Kita pwd dulu, apakah sudah masuk? Oke, sudah masuk. Tampilkan file isi interrupt ls lin interrupt. Awas teman-teman, jangan sampai root sampai tipu. Kalau tipu nggak akan muncul ya. Oke, ls interrupt Oke, jadi dalam ls interrupt ini terdapat nggak kosong ya teman, nggak ada apa-apa ya teman. Seperti yang kita ketahui bersama, di dalam interrupt ini hanya ada ketika kita mencoba untuk melakukan suatu program atau menginputkan sesuatu ke dalam program ya teman-teman. Nah, ketika tidak ada inputan dalam suatu program, maka interrupt itu juga tidak akan terjadi dan akan kosong seperti itu. Oke, lanjut mungkin ke device. Oke, sabar teman-teman. Oke, salah. ls.l terlebih dahulu. Oke. Oh, bukan pakai ls ya teman, pakai cat kayaknya. Sampai typo teman-teman. Sorry typo mulu. Oke, berhasil. Oke, mungkin tadi saya sorry teman-teman, salah ya teman-teman. ls interrupt itu bukan menggunakan ls, melainkan menggunakan cat. Coba kita ulang lagi. Interrupt r-nya 2 t s. Oke, jadi di dalam interrupt ini kita bisa lihat rata-rata 0 ya teman-teman. 0, 0, 0. Nah, 0, 0 ini merupakan arti bahwa tidak ada program atau inputan yang sedang terjadi. Oke, lanjut kita cat ke apa ya teman-teman, ke CPU info. Oke, untuk melihat nih CPU apa yang sedang kita gunakan. Oke, prosesornya 0. Otentik AMD ini kebetulan menggunakan AMD dengan model AMD-nya AMD Ryzen 5 5500U with Radeon grafik gitu teman-teman. Oke, nah kita lanjut saja.
the cat apa nih, meminfo. Oke, ini semua adalah file yang ada di dalam meminfo. Oke, selanjutnya kita lihat apa lagi nih, uptime. Oke, kecepatan kinerja komputer kita ya segini teman-teman, 14.53.9 seperti itu ya. Kita lihat terlebih dahulu. Selanjutnya nomor 5 ya, ubahlah directory home ke user lain. Ubahlah directory home ke user lain secara langsung gunakan cd username. Sebelumnya kita cd terlebih dahulu. Oke, cd username nya siapa ya teman, Nasrul. Terus kita apa nih, pwd. Oke, ubahlah directory home ke user lain secara langsung gunakan cd. Oh iya teman-teman, ini di sini kan di username nya Nasrul. Kalau yang di satunya misalnya usernya ada Nasrul gitu. Oke, ya udah. Mungkin hal ini bisa dilakukan ya teman. Hal ini bisa dilakukan ke teman-teman sudah memasukkan lebih dari satu user atau ada 2 user lebih yang ada di virtual Ubuntu ini ya. Karena kebetulan saya usernya baru 1 yang saya buat, maka direktur ini saya nggak bisa jalan hal yang sama ya teman. Kita kembali ke user. Oke, kita lanjut ke nomor 7, yaitu buat subdirectory work dan juga play dengan cara mkdir teman-teman. Work terus play, kita lihat. Oke, di sini sudah ada work play. Lanjut, kita hapus subdirectory work. Nah, kita hapus nih work. Apakah berhasil? Beres. Oke, dari yang aslinya directory work ini ada, sudah hilang ya teman-teman ketika kita meremove directory work. Oke, selanjutnya adalah copy file etc password ini ke directory home. Oke, mungkin kita masuk ke cd dulu, cd cp sih teman-teman, cp untuk mengcopy kan, tc terus password pswd ke dalam home. Jangan lupa tandai seperti ini. Oke, karena regular file home password permission deny. Oke, di deny teman-teman. etc pswd masukkan ke directory password tls. Oke, siap. Kita get home is directory. Oke, masih belum berhasil ya teman-teman, belum ada. cp copy file etc passwd dalam home sudah ada. Oke, masih belum ada. Change directory home tls. Oke, sorry teman-teman, tadi kan kita pindahkannya mengcopy filenya di directory home ya. Jadi kalau untuk di bagian sini memang TLS tidak akan muncul. Setelah kita masuk ke dalam directory home barulah ada pswd ini. Oke, siap. Kembali lagi. Selanjutnya nomor 10 ya, pindahkan ke subdirectory play. Oke, pindahkan ya teman-teman. Tadi move etc pswd dah. Pswd ini ke directory play. Bisa aku successful directory move etc pswd ke dalam directory play. Oke, didinai lagi didinai, mantap sekali. cp pswd, kita pindah ke ls. Kita lihat apakah di file play ini sudah ada pswd nya.
Oke, sudah masuk. Jadi dalam directory play ini sudah ada file pswd. Oke, kita clear. Sudah berhasil. Oke, selanjutnya adalah nomor 11 ya teman. Ubahlah ke sheet to play dan buat simbolik link dengan nama terminal yang menuju ke perangkat TTY. ln s terminal, terus play TTY. Nggak begini bisa? Oke, nggak bisa. ln s terminal play, terlihat. Oke, sudah ada terminal ya. Terus kita kita menuju ke TTY. Oke, akses terminal TTY. Di dalam terminal sudah terdapat C dari play ya teman-teman. Jadi bisa ke TTY kan. Sekarang kita lihat nih apa yang ada di dalam TTY. Oke, ls TTY. Oke, apa yang ada di dalam terminal dan apa yang ada di dalam play juga ini ada di dalam TTY ya teman. Hello.txt dan password.txt. Selanjutnya nomor 12. Buatlah file bernama hello.txt yang berisi kata hello world. Apakah Anda dapat menggunakan CP sebagai file asal untuk CP menggunakan terminal? Oke. Kita buat tool txt, kita remove dulu. Hello. Oke, karena terima udah search file or directory. Oke. Buat file bernama echo dulu. Echo titik hello world. Kita masukkan ke dalam hello.txt. Kita ls apakah sudah ada? Oke, hello.txt sudah ada. Kemudian dapatkah Anda gunakan CP menggunakan terminal? CP hello.txt terminal, start terminal hello.txt. Kopikan ini ke dalam folder play dulu. Cannot start play.txt terminal level assembling. Oke, tidak bisa ya teman-teman. Ternyata kita mencoba untuk mengkopikan hello.txt terminal, apa yang terjadi adalah error karena terlalu banyak level. Kita mungkin masuk ke CD player terlebih dahulu. Nah, kita ls nih apa yang ada dalamnya. Oke, hello.txt sudah di sini. Kalau kita coba untuk copy nih, hello.txt cp hello.txt ke terminal. Oke, masih tidak bisa teman-teman. Lanjut ke nomor 14 ya teman-teman, masih di directory home. Copy keseluruhan directory play ke directory yang bernama work. Copy keseluruhan itu seperti yang else ini sebagai bagian dari cp play ke dalam work gitu. Oke, kita ls, kita lihat apa yang ada di dalam work nih teman-teman. Oke, apa yang ada di dalam play sekarang sudah berada di dalam directory work juga ya teman-teman. Hello directory password. Selanjutnya adalah nomor 5, hapus directory work dan isinya dengan satu perintah. Oke, kita kembali terlebih dahulu. rm rf terus work, kita lihat. Oke, di sini work sudah hilang ya, namun play masih ada dan worknya sudah hilang. Oke, mungkin sekian video yang dapat saya buat pada kesempatan kali ini. Semoga video yang saya buat ini dapat bermanfaat buat teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.